Halo, selamat datang di video integral bagian integral parsial. Jadi ini adalah lanjutan dari kemarin kan kita bahas integral substitusi gitu ya. Intinya integral substitusi, integral parsial itu bukan jenis integral sebenarnya, tapi intinya metode untuk menyelesaikan integral dari sebuah fungsi yang ribet, yang nggak bisa pakai metode biasa atau metode integral langsung yang seper pangkat plus 1, x pangkat plus 1 kayak gitu. Jadi digunakan metode substitusi atau parsial. Part terpenting dari dua materi ini adalah kalian harus tahu integral fungsi seperti apa itu pakai metode apa gitu. Jadi karena bentuknya mirip-mirip. Contoh yang kemarin substitusi, contoh soalnya gini, 2x kali x kuadrat plus 7 pangkat 5 dx misalnya kayak gitu. Ini pakai apa? Jawabannya pakai substitusi. Kenapa? Karena ini kan kita bagi jadi dua gitu. Ini fungsi pertama, fungsi kedua gitu ya. Kalau kita harus peka gitu ya. Dan kita kalau lihat yang ini diturunin itu jadinya 2x. Nah, ini adalah turunan dari ini gitu ya. Ini anggaplah fungsi pertama, ini fungsi kedua. Fungsi pertama itu adalah bagian dari turunan fungsi kedua. Ini pakai substitusi. Contoh lain yang substitusi adalah gimana? Kalau fungsinya jadi x kali x kuadrat plus 7 pangkat 5 gimana? Gitu. Nah, ini masih pakai substitusi. Kenapa? Karena walaupun yang ini kan fungsi pertama, ini fungsi kedua gitu ya. Fungsi kedua kalau diturunin jadi 2x, fungsi pertama ini kan x. Beda nih mereka, x sama 2x, tapi si fungsi pertama ini masih komponen dari turunan yang fungsi keduanya. Masih bisa dihubungin gitu. Jadi kalau mereka terhubung seperti ini, ada korelasinya kayak gini, ini masih bisa pakai integral substitusi. Nah, aku kasih contoh yang mirip tapi lebih baik pakai integral parsial. Contoh soalnya adalah seperti ini. Integral x kali x plus berapa ya? X plus 5 pangkat 4 dx misalnya kayak gitu. Nah, ini kan mirip-mirip kayak tadi. Tapi kalau kita cek, ini adalah x plus 5 diturunin jadi berapa? Jadi 1. Ya ini nggak ada urusan x di fungsi turunan ini. X ini tidak menjadi komponen dari fungsi yang temannya. Gitu. Oleh karena itu, dia tidak terhubung tadi. Nggak ada hubungan fx sama f aksen x. Nggak ada hubungan induk dan turunan kayak gitu. Oleh karena itu, ini menggunakan metode parsial. Metode parsial itu teoremanya seperti apa? Teorema dari metode parsial atau rumusnya lah, itu bentuknya kayak gini. Kalau kita punya integral u kali dv, dia bilang, maka ini sama dengan nilainya u kali v, v gitu ya, min integral v du. Nah, intinya gini, kalau tadi kita contoh soalnya, itu adalah contohnya adalah integral dari x kali x plus 5 pangkat 4 dx gitu. Maka si bentuk ini mesti kita define, mesti kita state gitu. Ini tuh mana yang u, mana yang dv. Ini mesti kita bentuk jadi u sama dv. Misal, aku bilang x-nya ini jadi u-nya, sisanya ini jadi dv ya gitu. Nah, terus baru kita kerjain, berarti sama dengan nanti gitu ya. U-nya adalah apa gitu, kali V-nya apa, ya integral, min integral dari V kali DU, kayak gitu. Oke, ide utamanya seperti itu. Jadi, langkah pertama dalam mengerjakan integral parsial adalah menentukan U. Mana yang sebaiknya kita jadikan U? Apakah X-nya? Apakah X plus 5 pangkat 4 dx? Apakah X dx? Apakah ini dx gitu ya? Yang mana yang U-nya gitu. Nah, aku mau jelasin satu teori yang ini sebenarnya mungkin belum jadi prioritas di berbagai sekolah ya untuk jelasin, tapi aku mau jelasin aja. Jadi ada teori namanya Liate. Liate ini adalah kita memprioritasin U-nya ini yang mana yang jadi U gitu. Intinya gini, Liate ini singkatan, L itu logaritma. Jadi contohnya gini, misalkan kita punya fungsi di sininya integral dari ada logaritmanya di salah satu fungsi ini. Maka kita prioritasin logaritmanya itu jadi U, ngerti nggak? Di sini kan contoh kita nggak ada logaritma, berarti lanjut kita cek apa? Yang kedua, Liate I-nya adalah inverse trigonometrik. Apakah ada inverse trigonometrik di sini? Tidak ada. Inverse trigonometri itu contohnya arcsin, arcos tangan gitu ya, arctan dan segala macam. Jadi ini belum kita bahas. Oleh karena itu tidak ada, kita skip. Berarti prioritas ketiga adalah A itu aljabar. Apakah ada aljabar di sini? Ada. Nah, itu bentuk aljabar jadi prioritas ya. Memang di sini kan konteksnya aljabar doang gitu ya. Jadi mau nggak mau U-nya adalah aljabar. Tapi kalau misalkan nih, lihat T-nya adalah trigonometrik, E-nya adalah eksponensial gitu. Jadi eksponensial ini adalah E ya, bilangan E gitu. Jadi apakah
kalau misalkan nanti di fungsi kita integralnya ada aljabar, ada trigonometri di saat bersamaan, misalnya x kali cos x gitu misalnya, kita prioritasin yang u-nya itu adalah x-nya, bukan cos x-nya. Kebayang ya? Ini adalah urutan prioritas u. Oke? Nah, jadi dalam soal ini kita mau nggak mau ya cuman ada aljabar, jadi kita pasti u-nya adalah aljabar, bukan trigonometri. Nah, berikutnya kalian harus punya sensing juga nih. U-nya ini baru nentuin u doang ya guys, sabar-sabar supaya nanti kalian lancar jaya ngerjain soalnya. Nentuin u, berikutnya yang mana yang sebaiknya jadi u gitu ya, aljabar yang mana. Nah, taktik paling gampang adalah kalian lihat, ini kan kelompok fungsinya adalah kelompok 1 ya x, kelompok kedua yang x plus 5 pangkat 4. Nah, carilah fungsi yang paling gampang kalau diturunin dijadiin 0. Maksudnya gini, kalau kita punya fungsi x ini ya, fx sama dengan x, diturunin sekali jadi apa? Jadi 1. Diturunin sekali lagi jadi turunan kedua, itu adalah 0. Butuh 2 step nurunin untuk jadi hasilnya 0. Kalau yang fungsi yang berikutnya, yang sebelah kanan yaitu x plus 5 pangkat 4 gimana? Ini kalau diturunin sekali gitu, jadi hasilnya 4 kali x plus 5 pangkat 3 kali 1 gitu ya. Diturunin sekali lagi, jadi gimana? Jadi 12 x plus 5 pangkat 2 kali 1. Diturunin ketiga lagi, belum 0,0 juga ya, masih ada nilainya terus. Banyak stepnya, oleh karena itu kita prioritasin yang fx-nya ini adalah x aja, yang kita jadiin u. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadinya ini kita akan bentuk seperti ini. X ini jadi U, X plus 5 pangkat 4 dx ini jadi dv. Oke? Supaya bentuknya ini, integral U kali dv. Nah, kita udah define. Nah, permasalahannya kita belum punya. Yang di sebelah kanan dia minta U kali V min V kali du. U udah punya, V-nya belum punya, du juga belum punya. Oleh karena itu mesti kita cari. Carinya gimana ya? Dari sini. Kalau kita tahu u-nya adalah x, maka kita mau nyari apa? Du ya. Du per dx gimana? Sama dengan 1, maka du sama dengan dx. Nah, ketemu du-nya adalah dx nilainya. Yang satu lagi kita berurusan dengan yang namanya v-nya ini, dv. Nah, ini yang pertama tadi ketemu untuk menemukan dx sama du adalah dx gitu. Yang kedua adalah kita manfaatkan dv-nya untuk cari nilai v. Jadi kalau kita tahu dv sama dengan x plus 5 pangkat 4 dx gitu, maka v-nya berapa? Ya integralin lah gitu ya. Integral dari x plus 5 pangkat 4 dx. Hasilnya ini gimana? Singkat cerita ini adalah 1/5, 4 plus 1 x plus 5 pangkat 4 plus 1 5 kayak gitu. Oke, ini adalah v-nya. Dah ketemu, guys. Nilai u dan nilai v, du sama v. Gitu. Jadi kita udah punya semua komponen untuk bisa mengerjakan ini. Nilai ini integral dari x kali x plus 5 pangkat 4 dx. Ini kita akan jabarkan adalah sama dengan u-nya adalah x, u kali v, v-nya adalah nah ini 1/5 x plus 5 pangkat 5 gitu. UV gitu ya, ini min integral dari V kali DU. V-nya apa jangan juga ya, 1/5 X plus 5 pangkat 5 gitu kali DU. DU-nya adalah DX, ya udah DX gitu. Sama dengan ini X/5 lah ya, X/5 kali X plus 5 pangkat 5 dikurangi ininya bagaimana? Ini jadi 1/5 kali 1/51 1/6 X plus 5 pangkat 6 plus C. Jadi tinggal kita rapihin aja. Ini adalah X/5 X plus 5 kali X plus 5 pangkat 5 dari ini dari min dari lagi min 1/30 X plus 5 pangkat 6 plus C. Dah, ini adalah jawaban kalian. Integral dari X kali X plus 5 pangkat 4 dx ini adalah ini. X/5 kali X plus 5 pangkat 5 min 1/30 X plus 5 pangkat 6 plus C. Inilah jawabannya gitu guys. Nanti untuk latihan soal kita bikin video terpisah ya, jadi gabung sama substitusi juga. Tapi konsepnya parsial itu adalah membentuk U kali DV. Dari soal kita gimana caranya nih? Bentuk U-nya yang mana, DV-nya yang mana, dan semua harus kepake. Kalau kemarin kan kita misalkan U-nya adalah X plus 5-nya doang, pangkat 4-nya kita abaikan. Kalau sekarang benar-benar harus semuanya
terinclude gitu, termasuk dalam entah itu U atau entah itu dia DV, harus kebagian lu tuh mana gitu part dari setiap fungsinya gitu guys. Jadi semoga mengerti ya, lebih ngerti nanti after latihan soal. Thank you.